Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori supply demand yang mungkin Anda belum tahu. Video ini juga akan berguna untuk memahami video saya berikutnya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari sisi demand. Apa hubungan antara harga, jumlah produk, dengan demand. Kita akan menggunakan contoh produk handphone. Jika kita berbicara mengenai demand, kita harus melihat dari sisi konsumen. Ketika suatu handphone dijual dengan harga 1 juta rupiah, maka permintaan akan handphone tersebut akan sangat banyak. Dikarenakan harganya yang murah, maka akan banyak konsumen yang mampu untuk membeli handphone tersebut. Sebaliknya, ketika suatu handphone dijual dengan harga 50 juta rupiah, maka permintaan akan handphone tersebut akan sedikit sekali. Mengapa? Karena dengan harga handphone semahal itu, tidak semua orang mampu ataupun mau untuk membeli handphone tersebut. Masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibeli dengan jumlah uang sebesar itu. Nah, dengan dua penjelasan saya tadi, maka terbentuklah kurva demand seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi supply. Berbeda dengan demand yang melihat dari kacamata konsumen, dari sisi supply kita akan melihat dari kacamata pengusaha. Jika kita berbicara mengenai pengusaha, maka satu hal yang menjadi tujuan utama yaitu memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya produksi. Kita akan menggunakan contoh produk handphone lagi. Katakanlah suatu produk handphone jenis tertentu memiliki biaya produksi semisal 1 juta rupiah. Nah, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 1 juta rupiah, maka yang terjadi adalah pengusaha tidak akan mendapatkan profit. Jika suatu produk tidak memiliki profit yang menarik, maka pengusaha akan berusaha memproduksi seminimal mungkin untuk menghemat biaya produksinya. Selain itu, juga tidak akan banyak pengusaha yang tertarik untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai handphone tidak akan banyak. Sebaliknya, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 50 juta, maka profit yang dihasilkan akan sangat besar. Ketika ini terjadi, maka pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan produksi barangnya agar mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Selain itu, dengan kesempatan profit sebesar itu akan menarik minat pengusaha baru untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai handphone di pasar akan sangat banyak. Nah, dari kedua penjelasan saya tersebut, maka terbentuklah kurva supply seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan antara kedua kurva tersebut? Dari kedua kurva tersebut, jika disatukan, akan ditemukan titik keseimbangan atau biasa disebut dengan titik equilibrium. Equilibrium adalah kondisi di mana konsumen setuju dengan harga yang ada di pasar dan pengusaha setuju dengan profit yang didapat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana equilibrium dapat terjadi? Kita akan menggunakan contoh handphone lagi. Sebagai konsumen, kita pasti ingin mendapatkan harga handphone yang semurah mungkin. Masalahnya adalah, pengusaha tidak akan memproduksi suatu barang jika rugi ataupun tidak profit. Di lain sisi, jika harga suatu merek handphone terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih ke kompetitor. Nah, oleh karena itu, akan ada titik temu di mana konsumen akan setuju dengan suatu level harga tertentu, yang di mana pengusaha juga setuju dengan profit yang didapatkannya. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika Anda merasa terbantu dengan video saya, please subscribe, share, dan like ya. Terima kasih.